kalau ngeliat dari puisi-puisinya sih. Sementara Okta gak lebih dari alien berarti kulkas. Gimana Tasya? Tasya? Hah? Ya, setuju banget kok gue. Ya, setuju. Gak ada yang minta persetujuan lo. Aduh. Tasya. Lo ninggalin gue? Iya, sorry. Tadi gue ke rumah Aldino dulu, jadi gue lupa deh sama lo. Ya ampun, Rin, lo kok tega banget sih sama gue? Gue cuma ke toilet bentar lo. Masa gitu udah langsung lo tinggalin? Ya ampun, Bel, lebay banget sih lo. Udah lah, lo naik ojol aja ya. Nanti gue ke rumah lo kok. Gue juga mau cerita nih soal... Halo? Ih, dimatiin lagi. Ya nyebelin banget sih si Bella tuh, bener-bener ya tuh anak. Udah gak dapet rahasia, gagal. Nyebelin banget sih, masa gak bisa nungguin gue bentar aja. Masa gue harus pulang naik ojol? Panas banget. Ini beberapa revisi dari gue. Tolong dibaca sebelum kita meeting. Ih, Okta kenapa baru ngirim naskah sekarang? Kan meetingnya 15 menit lagi. Aneh banget, gue harus buru-buru baca nih. Kita ngomel si kulkas. Nggak nyangka setelah direvisi Okta naskah gue jadi sebagus ini. Ternyata Okta berbakat juga ya bikin naskah. Pantas saja kalau dia punya ekspektasi tinggi banget sama naskah ini. Tenang Syah, lo pasti bisa kok bikin naskah yang lebih bagus kayak gini kalau lo latihan terus dan lebih sering membaca. Semangat Tasya. Lo harus semangat, Tasya. Lo pasti bisa jauh lebih bagus dari Okta. Anggota Ekskul Teater ditunggu kedatangannya di depan gedung Perpus. Meeting kita sebentar lagi dimulai. Memangnya tadi Arin datang ngomongin apa sih? Kok kelihatannya serius banget? Arin mau tahu soal rahasia Michelle, Tan. Terus kamu kasih tahu? Ya enggak lah, Tan. Nanti kalau Arin tahu rahasia Michelle, ya ada semua rencana aku buat ngehancurin Rifki bisa berantakan. Lagian tuh anak tahu dari mana sih soal rahasia Michelle? Dari Ardi, Tan. Ya semoga aja Arin gak macem-macem setelah tahu kalau aku akan ngehancurin Rifki. Aduh sayang, kalau saran tante sih, kamu harus hati-hati. Karena semakin banyak orang yang tahu rencana kamu dan rahasia itu, akan besar juga resikonya buat kamu. BTW, kita mau kemana sih, Tan? Udah, kamu jalan aja lurus, nanti juga kamu tahu. Aduh, aku paling males disuruh tebak-tebakan, Tan. Siapa juga yang nyuruh kamu main tebak-tebakan? Tante tuh cuma pengen buktiin sama kamu kalau omongan tante tuh benar soal tante pengen ngancurin keluarganya si Rifki. Ini dia tempatnya. Sorry. Hati-hati dong kerupuk Ya, gue kulit. gak tahu dia di belakang, dia gak ada ngomong-ngomong. Mana? Ini lokasi pertama buat food truck kita nanti. Oke nggak? Mamae, kawan. Jadi kata orang itu jual di tempat ini atau di dalam sana? Tahu gue ya kalau di dalam kayaknya nggak boleh jualan deh. Emang iya? Terus di mana? Gimana kalau kita cari-cari dulu aja kali ya, Ki? Cari tempatnya yang cocok di mana gitu. Ya boleh nanti ada lokasi kedua juga kan. Cuman di sini juga oke nggak sih? Iya, oke sih. Oke kan? Mantap sih kawannya. Deket jalanan juga. Iya, rame Cuman tinggal perizinannya itu aja sih. Guys, gue dapet email dari YouTube, cuman gue nggak ngerti ini tulisannya kayak monetize gitu. Hah? Serius, Shell? Iya, apa sih? Jadi channel YouTube-nya Michelle itu udah bisa dimonetize?
Maksudnya monetasi itu apa, Nona? Michelle itu sekarang bisa dapetin uang dari hasil YouTube-nya. Betul, Nona. Lo tuh bisa dapetin uang jutaan sampai ratusan juta kalau konten lo yang nontonin banyak. Ya ampun, ganggu aja. Lu gak usah nyari-nyari kesempatan. Tahu lo. Apa yang nyari kesempatan? Ya gue seneng lah, jodoh gue keren, udah dimonetize. Ih, diam, gak ada alasan. Jangan dekat-dekat. Mama, beta ini tuh paling ikut bahagia, senang sekali kalau Nona Kepala Batu ini dia dapat keberuntungan yang paling besar. Kenapa sih biarin aja orang dia seneng? Mau peluk-peluk aja lu. Shell, berarti nanti kalau subscribers lu udah banyak, penonton atau viewers lu juga udah banyak, lu bisa jadi jutawan dong. Traktiran everyday. Gue gak ngerti caranya kayak gimana. Ya udah sih, tenang kan ada jodoh lu di sini. Ya. Masuk, Rifki. Berarti Michelle bisa bantuin nambahin modal food truck dari uang YouTube lu dong? Masuk, Ade! Masuk Kamu harus tahu juga, beta ini selalu akan mendukung Nona Kepala Batu. Yang penting traktir. Masuk kembar! Iya tenang aja, gue pasti traktir kalian. Mau apa, lu kan suka gorengan, gue beliin gorengan. Lu suka cilok, gue beliin cilok. Semuanya gue beliin. Ya udah. Ini kan udah lokasi pertama. Kita langsung moving ke lokasi kedua aja gimana? Buat survei tempatnya. Oke, setuju. Tapi sabar dulu. Nona Michelle Kepala Batu, setuju tidak? Kalau ibu negaranya udah setuju berarti lanjut. Mama. Ibu negara, bapak negara. Gak ada. Apaan sih? Ya, baik Pak. Saya menuju lokasi sekarang. Ya. Hai Mil, Mas, kok nggak bilang dulu mau kesini? aku mau ajak kamu makan siang bareng. Aduh Mas, maaf, tapi aku udah janji mau meeting sama klien. Kalau kamu nggak bisa makan siang bareng sama aku, ya udah nggak apa-apa. Biar aku antar kamu aja ke tempat lokasi meeting kamu, ya. Tapi aku udah pesan taksi online, Mas. Kamu kenapa sih Mil? Kamu kelihatannya menghindarin aku. Sebaiknya aku ikut Mas Roy aja untuk menghindari keributan di sini. Ya udah Mas, aku batalin taksi online-nya ya. Yuk. Kalian semua udah pada baca naskahnya kan? Udah. Ada pertanyaan terkait naskah? Kayaknya kita semua udah oke, Tok. Buat saya, setelah direvisi naskahnya jadi bagus banget. Seharusnya Tasya sebagai penulis naskah, dia tahu mau buat ceritanya seperti apa. Sayangnya, waktu kita banyak yang kebuang. Gara-gara waktu itu naskahnya masih kacau. Bener-bener. Mulai nyebelin lagi nih si Okta. Spill aja terus kesalahan gue. Oke, berarti selanjutnya kita bakal tentuin pemain. Oh ya, gue mau semua pemain memerankan naskah ini tidak hanya sebatas menghafalkan dialog. Mau pemeran utama, pemeran pendukung. Gue harap semua bisa menjiwai karakter sesuai perannya masing-masing. Oke, siap. Siap, tak? Siap. Tapi kenapa lama-lama gue ngeliat Okta itu jadi mirip sama Matahari Biru ya? Dari kata-katanya yang selalu bermakna. Tapi enggak. Okta sama Matahari Biru itu kan pasti beda orang. Karena Matahari Biru itu kelihatannya care dan selalu paham kondisi gue. Kalau ngeliat dari puisi-puisinya sih. Sementara Okta gak lebih dari alien berhati kulkas. Gimana, Tasya? Tasya,
Ya, setuju banget kok gue. Ya, setuju. Gak ada yang minta persetujuan lo. Aduh. Tasya.